Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Helen Masyanda Angelina dengan NPM 5021064. Saya di sini akan menjelaskan tentang menelaah buku siswa, buku guru, silabus, dan RPP pada kurikulum 2013 dan kurikulum Merdeka pada kelas rendah. Pertama, saya akan menjelaskan terlebih dahulu tentang buku siswa. Buku siswa adalah buku yang diperuntukkan bagi siswa yang digunakan sebagai panduan aktivitas pembelajaran untuk memudahkan dalam menguasai kompetensi tertentu. Buku siswa bukan sekedar bahan bacaan, tetapi juga digunakan untuk kegiatan-kegiatan dalam proses pembelajaran. Activity-based learning, isinya dirancang dan dilengkapi dengan contoh-contoh lembar kegiatan dengan tujuan agar dapat terselenggaranya pembelajaran kontekstual. Artinya, siswa dapat mempelajari sesuatu yang relevan dengan kehidupan yang dialaminya. Saya akan menjelaskan tentang materi yang kedua, yaitu buku guru. Buku guru adalah panduan bagi guru dalam melaksanakan pembelajaran di kelas. Bukan guru berisi langkah-langkah pembelajaran yang dengan desain menggunakan pendekatan saintifik sesuai dengan tuntutan kurikulum. Yang pertama, berikut fungsi buku guru sebagai petunjuk penggunaan buku siswa. Yang ketiga, sebagai acuan kegiatan pembelajaran di kelas. Yang keempat, penjelasan tentang metode dan pendekatan pembelajaran yang digunakan dalam proses pembelajaran. Tujuan untuk buku guru dan buku siswa. Yang pertama, menganalisis kesesuaian isi buku guru dan buku siswa dengan SKL, KI, dan KD. Yang kedua, merancang tindak lanjut dari hasil analisis. Menelaah buku kelas 1, 2, 3, kurikulum 2013, dan kurikulum Merdeka. Yang pertama, menelaah buku kelas 1 kurikulum 2013, tema 3. Kegiatanku, buku kegiatanku merupakan sebuah buku pembelajaran yang dirancang untuk mengembangkan kompetensi yang mencangkup. Yang pertama, sikap. Yang kedua, pengetahuan. Yang ketiga, keterampilan. Di mana siswa melalui aktivitas bervariasi bertemakan tentang kegiatanku pada pengajaran dapat membuka kegiatan pembelajaran dengan cara menarik. Buku ini merupakan buku guru yang dipersiapkan pemerintah dalam rangka mengimplementasikan kurikulum 2013. Kesimpulan dari buku kelas 1 kegiatanku adalah tentang bagaimana seorang guru mengajar peserta didik dalam proses pembelajaran dengan melibatkan kegiatan sehari-hari yang ada di lingkungan sekolah maupun di rumah. Adapun materi yang selanjutnya yaitu tentang menelaah buku kelas 1 kurikulum Merdeka, buku pendidikan agama Islam dan budi pekerti. Buku ini menghadirkan nilai moderasi beragama yang perlu disergap oleh peserta didik. Penguatan moderasi beragama di Indonesia saat ini penting dilakukan karena bangsa Indonesia adalah bangsa yang majemuk dengan berbagai macam suku, bangsa, budaya, dan agama. Buku pendidikan agama Islam dan budi pekerti beragama penting untuk digunakan dalam konteks global di mana agama menjadi bagian penting dalam perwujudan peradaban dunia yang bermartabat. Dapat disimpulkan bahwa buku itu memiliki 5 hal, yaitu 1. Hidup yang terarah. 2. Ketenangan hidup. 3. Memiliki keyakinan terhadap Tuhan. 4. Menghindari perilaku buruk. 5. Menambah ilmu dan memahami orang lain. Adapun materi yang selanjutnya yaitu tentang buku kelas 2 kurikulum 2013 tema 1. Hidup rukun. Buku ini disusun mengacu pada kompetensi dasar amanat kurikulum 2013. Di dalamnya dirumuskan secara terpadu kompetensi sikap, pengetahuan, dan keterampilan yang harus dikuasai oleh siswa. Kemudian dirumuskan juga proses pembelajaran dan penilaian. Materi yang selanjutnya yaitu tentang buku kelas 2.
Kurikulum Merdeka Buku ini diharapkan menjadi salah satu perangkat untuk menanamkan nilai luhur Pancasila sejak dini. Buku hidup rukun adalah kondisi dari kehidupan yang rukun akan mendatangkan hidup yang saling tolong-menolong, bahkan membantu menjauhi perselisihan, membuat lingkungan menjadi tentram serta damai antara individu dan kelompok. Buku kelas 3 kurikulum 2013 menyayangi tumbuhan dan hewan. Yang pertama, kegiatan pembelajaran buku ini dirancang untuk mengembangkan kompetensi, sikap, pengetahuan, dan keterampilan siswa melalui aktivitas bervariasi. Setiap kegiatan pembelajaran dengan memberikan pengantar sesuai tema-tema pembelajaran. Silabus adalah sebuah rencana pembelajaran dan penilaian yang disusun secara sistematis dan membuat komponen-komponen yang saling berkaitan satu sama lain dalam memenuhi kompetensi dasar. Rencana pelaksanaan pembelajaran. Rencana pelaksanaan pembelajaran (RPP) adalah rencana kegiatan pembelajaran tatap muka untuk 1 kali pertemuan atau lebih. RPP dikembangkan dalam silabus untuk mengarahkan kegiatan pembelajaran peserta didik dalam upaya mencapai kompetensi dasar. Inilah materi yang dapat saya sampaikan, lebih kurangnya saya mohon maaf. Pada Allah saya mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.